Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar masih dalam lingkup keluarga. Artinya hubungan orang tua dan anak. Dan kita masih berbicara tentang topik warisan. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa apakah warisan itu perlu diusahakan, disiapkan orang tua kepada anak-anaknya. Saya harus katakan itu perlu. Mengapa? Bagian dari tanggung jawab kita memberikan yang baik kepada keturunan kita. Juga tidak membebani mereka. Biarkan anak kita itu bertumbuh memiliki tujuan, membangun karakternya, kemudian bisa melakukan hal yang sama bahkan lebih lagi daripada orang tuanya. Dari orang tuanya, kita memberikan warisan, membangun hubungan baik, kemampuan membangun hubungan baik. Kita memberikan warisan keterampilan hidup, keterampilan mengatur, mengelola keuangan, membangun komunikasi, menyelesaikan masalah, kepemimpinan. Itu warisan yang indah. Dan kita belajar sekarang bahwa orang tua sebaiknya menyiapkan warisan berupa materi kepada anak-anaknya. Memang sepertinya itu yang paling penting. Pak, yang penting itu Pak, sudah nggak usah banyak teori. Yang penting uangnya berapa, tanahnya berapa, rumahnya berapa, mobilnya berapa. Kalian ya, anak-anak ya, saya harus ingatkan kalian. Kalau kamu diberi harta benda mau melimpah sebanyak apapun, tapi kalau kamu tidak memiliki hubungan baik, nanti ribut dengan saudara-saudaramu. Kalau kamu tidak membangun keterampilan hidup untuk mengelola, untuk memelihara, untuk meningkatkan harta benda itu, maka lambat laun, cepat atau lambat, harta itu akan habis. Bahkan satu demi satu akan kau jual. Mulai dari engkau gadekan, kau jual. Dan kau merasa tenang saja, aku masih punya banyak warisan. Tapi kalau engkau tidak memiliki keterampilan mengelolanya, maka warisan berupa harta benda sebanyak apapun akan hilang. Coba perhatikan di dunia bisnis. Bahkan orang-orang kaya yang mungkin tinggal di sekitarmu atau cari di literasi di banyak sumber kisah hidup orang kaya. Pada keturunan berapa hartanya habis? Orang mengatakan tidak akan habis 7 turunan. Oh betul, kalau mereka punya hubungan baik sebagai keluarga. Saling tolong-menolong mendukung. Tapi berikutnya, tidak akan habis 7 turunan kalau dikelola, dipelihara, dikembangkan dengan lebih baik lagi. Saya melihat soal materi. Sekali lagi, saya minta maaf kalau saudara punya cara pandang yang berbeda. Ada beberapa orang, mungkin di negara ini ada, cuma saya tidak terlalu mengenalnya. Tapi keluarga ini dibicarakan seluruh dunia. Memiliki usaha, perbankan, perumahan, segala sesuatu berhubungan dengan uang. Bahkan menjadi dinasti. Bahkan uang mereka bisa memberikan hutang kepada pemerintah. Begitu kaya, bank dikuasai.
lembaga-lembaga keuangan dikuasai, saham dikuasai, dan mereka punya nama yang dikenal oleh seluruh dunia. Harta benda mereka tidak akan habis kalau dikelola, dipelihara, dikembangkan terus-menerus. Saya memperhatikan keluarga ini. Belum lebih dari 150 tahun dari sejak dibangun dengan nama tertentu. Saya tidak menyebutnya, sudah bisa cari. Tapi dinasti ini, kekayaannya akan bisa terpelihara baik kalau hubungan baik dibangun, kalau keterampilan hidupnya dibangun begitu rupa. Bahkan beberapa orang mengatakan keluarga ini menjadi penentu kekayaan dunia, karena bisa merambah ke semua bagian bahkan di negara manapun. Saya mendengarnya dan saya tidak berkomentar. Kita belajar soal warisan yang perlu dipersiapkan orang tua kepada anak-anaknya. Mungkin sudah mengatakan, Pak, saya tidak punya uang banyak untuk saya wariskan kepada anak-anak kami. Ibu bapak sekalian, dua hal di depan yang utama, tolong itu diperhatikan. Kalau kita bisa memberikan hubungan baik dan kemampuan membangun hubungan baik kepada anak-anak kita, itu sudah warisan. Kalau kita bisa memberikan contoh dan melatih sehingga mereka punya kemampuan untuk keterampilan hidup yang mandiri, bertanggung jawab, bisa dipercaya, bisa diandalkan, maka itu sudah warisan yang luar biasa. Dan ingat, kalau kita tidak bisa memberi secara materi kepada anak kita, minimal kita tidak meninggalkan masalah dan hutang untuk anak-anak kita. Yang penting Bapak Ibu sekalian, dua hal utama warisan dilakukan. Soal yang ketiga yang kita akan bahas. Kalau ibu bapak sekalian mengatakan, aku tidak punya uang untuk aku wariskan, harta benda yang banyak untuk aku wariskan, tidak ada masalah. Saran saya adalah tetap miliki tekad untuk menyiapkannya. Tekad untuk menyiapkannya. Yang pertama adalah soal keuangan. Kita tidak bergantung kepada anak-anak kita, kita tidak menjadi beban mereka. Kita punya keterampilan hidup, kita punya passive income, kita punya sumber penghasilan yang menjagai akan hidup kita. Itu idealnya. Saya katakan itu idealnya. Kalau tidak bisa, minimal tidak menjadi beban. Oh, kalau anak-anak memberi, biarkan memberi dalam kerelaan dan karena cinta mereka. Tapi hatimu jangan bergantung kepadanya. Percayalah Tuhan memelihara hidupmu. Jadi kalau ibu bapak sekalian mengatakan, aku tidak punya harta benda yang banyak. Satu yang saya minta, tetap milikilah tekad untuk menyiapkan warisan yang ketiga ini, harta benda kepada anak-anakmu. Mungkin tidak banyak, tapi kalau engkau punya niat, punya tekad, engkau berjuang, mungkin suatu kali ketika engkau pulang ke surga, meninggalkan kesan yang baik, dua warisan kau sudah berikan, warisan kemampuan membangun hubungan baik, warisan kemampuan keterampilan hidup yang baik, dan uang tidak banyak. Mungkin hanya sekian juta atau sekian puluh juta setelah hartamu dijual. Tidak ada masalah. Karena engkau sudah menyiapkan warisan untuk anak-anakmu, bahkan yang terbaik. Tapi bukankah tidak bisa memberikan rumah, tidak bisa memberikan tanah, tidak bisa memberikan mobil, tidak bisa memberikan usaha? Sesuailah dengan kemampuanmu. Kalau memang mampumu meninggalkan yang tidak terlalu banyak, tapi itu disertai dengan cinta dan tekad, maka anak-anakmu bahkan cucumu akan mengenang
bahwa papahnya, bahwa opanya adalah, bahwa papa mamahnya, bahwa opa omanya adalah papa mama dan opa oma yang baik, yang memberikan warisan kemampuan membangun hubungan baik, yang memberikan warisan membangun keterampilan hidup yang baik, walaupun tidak memberikan tanah berhektar-hektar, mobil yang banyak, tapi opa omaku, papa mamaku tetap meninggalkan uang untuk kami. Itu kebanggaan. Saudara pulang ke surga tidak menjadi beban apapun. Bahkan ternyata meninggalkan warisan berupa uang atau harta benda. Itu sudah luar biasa. Karena kalau saya tidak akan membandingkan saudara dengan orang lain. Kenapa? Karena masing-masing orang jalan hidupnya berbeda, spesial. Bahkan anak kita, anak satu dengan yang lain, jalan hidupnya berbeda. Jangan dibandingkan, jangan disaingkan. Biarkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan berkat Tuhan. Mereka menikmati keluarganya, pernikahannya. Kemudian menyiapkan warisan untuk keturunannya kelak. Perhatikan, menyiapkan warisan ternyata hal yang baik, hal yang perlu, bahkan hal yang penting. Mengapa penting? Karena itu ternyata menjaga orang tua memiliki sikap, punya tekad untuk memberi, untuk memberikan yang terbaik kepada keturunannya. Selain doa setiap hari, selain berpengharapan kepada Tuhan, selain membicarakannya tentang kebaikan Tuhan dan masa depan, dia juga punya tekad untuk memberi yang terbaik, menyiapkan warisan kepada anak cucunya. Kita akan bertemu dalam segmen yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.